Shalom dan salam damai di dalam kasih Yesus yang hadir pada petang ini melalui kebaktian online kita. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di syurga kerana sekali lagi kita dapat memuji Tuhan dan menyembah dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita memulakan kebaktian perjamuan kudus kita, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu datang menghadap Engkau pada saat ini untuk menyerah kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau memimpin kami sepanjang kebaktian kami pada petang ini dari mula sehingga akhir. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan sepanjang kebaktian kami berjalan pada petang ini. Dan kami juga memohon agar Engkau membiarkan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seterusnya, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu pembukaan, yaitu Tetap Dalam Hadirat Tuhan. Panggilan berbakti, mari kita bersama-sama membaca panggilan berbakti kita pada petang ini yang diambil dari kitab Mazmur ayat bab 90 ayat 1 hingga 10. Kita akan membacanya dengan secara bersahutan. Saya akan membaca ayat pertama dan kamu akan membaca ayat kedua dan seterusnya. Pembacaan bergila-gila sehingga ayat terakhir. Doa Musa, hamba Allah, ya Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami sampai selama-lamanya. Sebelum Engkau menjadikan bukit-bukit, sebelum Engkau menciptakan dunia, Engkaulah Allah yang tetap, Allah selama-lamanya. Engkau menyuruh manusia kembali kepada asal mereka, Engkau menjadikan mereka debu semula. 1000 tahun seperti sehari pagimu, seperti hari kemarin yang telah berlalu, seperti satu giliran jaga pada waktu malam. Engkau mengakhiri hidup kami seperti mimpi. Kami umpama rumput yang bertunas pada waktu pagi. Yang tumbuh dalam rumah, tetapi layu dalam hati pada waktu petang. Kami binasa kerana kemurkaan-Mu, kami takut kerana kemarahan-Mu. Engkau menangkan dosa kami di hadapan-Mu, dosa kami yang bersembunyi di dalam hadapan-Mu. Usia kami dikurangkan kerana kemurkaan-Mu,
hidup kami berakhir seperti satu hembusan nafas. 70 tahun saja usia kami, apa buruk jika kami wafat. Namun yang kami alami hanyalah kepabilan dan kesusahan. Kehidupan segera berakhir, dan kami pun lenyap. Shalom semua. Shalom. Okay, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya akan pimpin. Ya Tuhan, kawatilah pelayanan kami hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan kerana kami dapat membuat recording ya Tuhan. Kau urapilah tempat ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Pujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Yesus, kami rendahkan diri. Kau yang mengerti setiap kami akan. Kami bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Bapa, kami datang kepadamu pada petang ini. Kami mau menyerahkan keluarga-keluarga yang ada pada hari ini. Kami tahu keadaan COVID-19 yang telah menular ke seluruh negeri dan negara kami, sehingga banyak hal yang telah terjadi. Dan kami bersyukur karena Tuhan telah melakukan hal yang besar, sehingga di dalam keluarga banyak masa bagi suami dan istri dan anak-anak bersama. Kami doakan supaya persekutuan bersama-sama dalam keluarga akan menjadi lebih erat lagi, agar setiap ahli keluarga akan hidup dalam kesucian dan hidup dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, dan banyak anak-anak yang terpengaruh dan terpedaya dengan keadaan zaman dan hidup pada hari ini, sehingga masa mereka bersama dengan keluarga menjadi kurang, dan masa mereka untuk belajar juga menjadi kurang. Kami doakan supaya Tuhan menyentuh anak-anak kami, dan kami doakan supaya mereka menghormati ibu bapa mereka. Kami doakan supaya anak-anak yang sekarang ini dipengaruhi oleh mainan dan juga kemajuan yang ada pada hari ini akan dilepaskan. Kami doakan supaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah anak-anak yang ada pada hari ini, ya Tuhan. Kami doakan supaya anak-anak kami sadar bahwa hidup ini adalah sementara dan harus digunakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan daripada-Mu, agar pembaruan terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada di dalam negara kami pada hari ini, khususnya keluarga-keluarga orang Kristen. Dan kami juga berdoa pada hari ini untuk keadaan negara kami yang tidak menentu, baik secara politik, baik secara ekonomi, dan secara alam semesta yang sudah berubah. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan akan terus bekerja di dalam negara kami,
khususnya generasi muda yang hidup di dalam zaman teknologi ini, agar mereka diberikan Tuhan Roh Kudus untuk mengenal apa yang baik untuk kehidupan mereka, supaya mereka tidak akan mensia-siakan hidup mereka dengan hal-hal dunia ini, dan menggunakan hidup mereka untuk Engkau. Dan segala pengaruh-pengaruh dunia ini kami berdoa di dalam nama Yesus itu dihancurkan. Kami rindu akan kunjungan Roh-Mu Tuhan di atas anak-anak muda kami pada hari ini. Dan kami berdoa untuk dunia pada hari ini ya Bapa. Engkau tahu keadaan yang melanda dunia pada hari ini, di mana penyakit COVID-19 telah merebak ke seluruh dunia, sehingga menjangkiti berjuta-juta manusia yang ada di dunia ini, dan telah membunuh 1 juta lebih orang pada saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kehadiran-Mu, agar Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa yang kami telah lakukan, yang sehingga keadaan yang kami lalui pada hari ini telah mengganggu dan mengancam kehidupan kami. Tuhan, kami perlukan Engkau, karena tidak ada satupun benda dan hal dunia ini yang dapat mencegahkan dan memberhentikan penularan COVID-19 ini. Dengan itu kami doakan supaya banyak orang akan percaya dan datang kepadamu, karena Engkaulah Allah yang menjadi harapan kami di dalam keadaan-keadaan yang ada. Karena kami manusia yang terbatas, kami manusia yang tidak ada kuasa, kami manusia yang tidak ada apa-apa dan memerlukan Engkau. Kami serahkan dunia pada hari ini, supaya mata rohani setiap pemimpin dan orang-orang yang ada di dunia ini akan terbuka dan melihat bahwa Engkaulah Allah yang kami perlukan. Tuhan, kami mohon agar kasih dan anugerah-Mu akan nyata kepada semua bangsa yang ada di dunia pada hari ini. Dan pada petang ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau akan terus berkata kepada kami waktu kami berbakti bersama-sama pada petang ini. Dan kami mohon agar Roh-Mu akan melayani hati kami. Kami rindu jamahan dan kunjungan Roh-Mu kepada setiap pribadi kami. Inilah kami, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca litany doa Bapa dengan bersautan. Saya tidak boleh berkata kami, sekiranya agama saya tidak ada tempat bagi orang lain dan bagi keperluan mereka. Saya tidak boleh berkata Bapa, sekiranya saya tidak menerima orang lain sebagai saudara dan saudari saya dalam kehidupan harian saya. Saya tidak boleh berkata yang berada di surga, sekiranya semua keinginan dan cita-cita saya adalah benda duniawi. Saya tidak boleh berkata Engkau Allah yang Esa, semua Engkau disembah dan dihormati. Sekiranya Dia yang saya panggil namanya tidak melakukan sesuatu yang memujikan nama-Nya. Saya tidak boleh berkata semoga Engkau memerintah di bumi. Sekiranya saya tidak rela untuk melepaskan apa yang baik untuk kepentingan dan menerima kuasa kasih Tuhan. Saya tidak boleh berkata dan seperti di surga kehendak-Mu ditaati. Hanya dengan sungguh-sungguh menyerah diri kepada Dia di mana-mana. Saya tidak boleh berkata berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Sekiranya saya malas atau sekiranya saya terus-menerus tidak peduli tentang keperluan saudara-saudari saya. Saya tidak boleh berkata ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Sekiranya saya terus menyimpan dendam terhadap seseorang atau tidak mau memaafkan mereka. Saya tidak boleh berkata jangan biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai. Sekiranya saya dengan sengaja memilih untuk terus berada dalam keadaan di mana saya terus digodai. Saya tidak boleh berkata tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Sekiranya saya tidak siap untuk melawan segala kejahatan di dalam kehidupan saya dan ketidakadilan di dalam kehidupan saudara-saudara saya. Saya tidak boleh berkata Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Sekiranya saya tidak mendengar Tuhan dan jalannya, saya takut dengan apa yang dikatakan oleh jiran dan kawan saya, atau
sekiranya saya menjadi kemuliaan untuk diri sendiri. Saya tidak boleh berkata amin. Hanya saya akan terus berkata, biar apa yang akan terjadi, inilah doa saya. Ya Tuhan, saya adalah milik-Mu semata. Terima kasih dan persilakan duduk. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa berita gereja untuk kita. Yang pertama adalah kebaktian secara jasmani ditangguhkan untuk sementara karena penularan penyakit COVID-19 yang ada pada hari ini. Walau bagaimanapun kita akan terus mengadakan kebaktian kita secara atas talian dan jam seperti biasa pukul 2 petang sehingga pukul 3:30 petang hari Minggu, dan saudara boleh ikut kebaktian secara atas talian. Dan pengumuman yang kedua adalah kelas pelajaran top yang akan diteruskan setiap Jumat melalui Google Meet, dan setiap kita dijemput dan dialu-alukan untuk terlibat bersama-sama dan belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah persekutuan doa kita setiap pagi hari Sabtu jam 8 hingga 3:30 pagi. Kita akan berdoa bersama, dan biarlah Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Dan yang keempat adalah kelas pemimpin pendidikan Alkitab. Setiap hari Rabu akan ditunda sehingga pada minggu akan datang, supaya kita tidak akan terdedah dengan penularan COVID-19 yang sekarang di dalam bandar kita. Dan kita akan boleh mungkin akan datang mengikut Zoom melalui Google Meet, tetapi kita akan bersama apabila waktu dan masanya mengizinkan. Dan yang kelima adalah kelas suami istri akan terus, dan pada petang pukul 4 hingga pukul 5 petang hari Ahad, yaitu di mana 3 pasangan yang mengikuti kelas ini. Dan yang keenam adalah persidangan agung SSI pada 24 hingga 27. Sila doakan supaya Tuhan akan memimpin karena ia diadakan melalui Zoom. Dan kerja amal kita untuk minggu ini, kita akan siapkan dapur rumah saudara kita Kuan, dan kita dijemput untuk bersama sama membantu agar semuanya berjalan dengan baik. Dan yang seterusnya adalah persembahan dan persepuluhan. Sila kumpul di rumah dan serah dengan bendahari pada ujung minggu pada masa yang tertentu, dan saudara boleh memberi secara tunai ataupun menggunakan Sarawak Pay seperti yang ada di slide, yaitu barcode yang ada. Dan jadwal kebaktian kita untuk minggu depan, sila ambil perhatian siapa yang mengambil bagian untuk rekaman dan untuk atas talian. Mereka yang hanya terlibat saja yang akan datang pada minggu depan. Dan setelah itu kita akan menunggu pengumuman daripada kerajaan untuk keadaan yang ada pada hari ini. Baru kita akan bagi tahu apa yang akan kita lakukan. Dan ini saja pengumuman daripada saya, dan Tuhan memberkati. Baiklah, kita meneruskan dengan pemberian persembahan kita. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memberi persembahan kita kepada Tuhan pada petang ini. Sebelum kita memberi persembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang menghadap-Mu pada saat ini mengucap syukur kerana berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang pekerjaan kami pada minggu ini. Kami mahu memberi apa yang kami terima daripada-Mu untuk pekerjaan pelayanan-Mu
Tuhan, terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan ini dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan pada petang ini. Pembacaan firman Tuhan kita pada petang ini diambil daripada Yakobus 4 ayat 13 hingga 17. Sekarang dengarlah nasihatku, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan berangkat ke suatu negeri dan tinggal di sana selama setahun untuk berniaga dan mencari uang. Tetapi apa yang berlaku dengan kehidupan kamu esok? Kamu tidak tahu. Kamu seperti kepulan asap yang kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Kamu harus berkata begini, jika diperkenankan Tuhan kami akan hidup melalui ini atau itu. Tetapi sekarang kamu sombong dan bercakap besar seperti itu salah. Oleh itu, seseorang yang tidak melakukan apa yang baik dan yang harus dilakukan, orang itu berdosa. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sekarang saya mempersilakan Pastor Patrick untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan menyerahkan firman-Mu yang kami akan bersama-sama dengar pada petang ini. Biarlah Roh-Mu akan berkata dan kami mau mendengar daripada-Mu.
karena Engkau Allah dan Tuhan di atas segalanya. Firman-Mu adalah firman yang kudus yang perlu kami dengar, menjadi pendoman dan pembimbing hidup kami, agar kami akan tetap tenang di dalam perjalanan hidup kami pada hari ini. Kami doakan dan serahkan semua ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada petang ini kita akan mendengar daripada firman Tuhan yang diambil daripada surat Yakobus bab 4 ayat 13 hingga 17. Kita melihat Yakobus menasihat orang yang percaya. Dia mengatakan tentang hal kesombongan, di mana para peniaga bersikap merasa puas hati dengan diri mereka sendiri sehingga merasakan sanggup untuk melakukan apa saja sesuka hati mereka. Mereka bukan hanya melupakan sesama sendiri, tetapi mereka juga melupakan Allah di dalam rancangan hidup mereka. Dan Yakobus menegur mereka, sebab mereka tidak mau campur tangan di dalam setiap keputusan yang mereka lakukan. Sebab hati mereka hanya tertumpu kepada keuntungan dan kejayaan mereka. Itulah sebabnya Yakobus berkata kepada mereka, "Kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan berangkat ke satu negeri dan tinggal di sana selama setahun untuk berniaga dan mencari uang." Yakobus memperingatkan orang yang percaya pada masa itu supaya mereka tahu bahwa hidup ini adalah seperti kepulan asap yang kelihatan sebentar saja lalu lenyap. Dengan kata lain, asap sebentar ada, sebentar lagi akan hilang. Dia mengatakan hidup itu ada tempo dan masanya akan berakhir, dan dia tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu saudara, Yakobus menasihatkan orang yang percaya supaya jangan sombong, jangan bermegah dengan diri sendiri, karena hidup ini akan berlalu. Dan dia mau supaya orang pada masa itu tahu bagaimana menghargai hidup mereka. Saudara, kalau kita melihat petikan bahagian bacaan kita pada hari ini, jelas sekali bahwa hidup ini adalah sementara dan tidak akan kekal. Dan kita boleh katakan bahwa hidup ini adalah satu anugerah daripada Allah. Anugerah bermaksud sesuatu yang kita terima secara percuma-cuma, tanpa kita melakukan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak melakukan apa-apa untuk mendapat hidup, tapi semuanya kita terima serta-merta dengan percuma-cuma. Seperti contohnya hari esok. Malam ini kita tidur, esok hari kita tidak tahu kita hidup atau sehat. Tapi apabila kita bangun dan kita tahu bahwa kita hidup, dan kita tahu bahwa kita boleh melakukan perkara yang kita rancangkan. Itu sebabnya saudara, kita harus menghargai hidup ini. Sebab hidup ini adalah anugerah daripada Allah sendiri, yaitu pemberian daripada Tuhan. Itu sebabnya Yakobus katakan jangan sombong, karena apa yang kita miliki di dunia ini tidak dapat kita bawa kembali ke tempat di mana kita akan pergi satu hari nanti. Karena Ayub berkata, telanjang aku datang ke dunia ini, telanjang juga aku akan kembali dari dunia ini. Berarti saudara, apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Jadi saudara, mengapakah hidup ini anugerah daripada Allah? Pertama yang kita harus ingat, hidup ini ada tempo, ia akan berakhir. Ada permulaan, ada pengakhirannya. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus,
Hidup ini seperti asap, sebentar ada, sebentar lagi dia tidak ada. Jadi saudara, ada tempo hidup kita, dan dia akan berakhir dengan satu permulaan dan berakhir dengan kematian. Di dalam 1 Petrus bab 1 ayat 24 berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga api, bunga rumput, dan rumput menjadi kering, bunga akan gugur. Dan inilah hidup kita yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak ada seorang yang dapat mengelakkan dirinya untuk pergi dari dunia ini, karena dunia ini adalah tempat kita sementara. Walaupun kita tidak mau, tapi tetap kita akan pergi. Oleh itu saudara, harus kita ingat bahwa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan, yaitu sesuatu yang kita terima tanpa melakukan apa-apa, dan kita memilikinya. Dan ingat bahwa hidup ini ada permulaan, ada pengakhiran. Permulaan kita dilahir di dunia ini, dan pengakhirannya akan kematian secara jasmani. Mengapa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan? Yang kedua, sebab hidup ini tidak dapat diganti. Tidak dapat diganti dengan apa-apapun. Kiranya seorang itu meninggal pada malam ini, pasti hidupnya tidak akan dapat dipulihkan kembali. Di dalam Ibrani bab 9 ayat 27 berkata, seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu menghadap penghakiman. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada satu sepepat untuk gantikan hidup kita, karena kita hanya hidup sekali di dunia ini, dan hidup ini adalah anugerah daripada Allah sendiri. Karena tidak ada seorang yang dapat mencipta hidup, hanya Tuhan yang memberikannya. Dan saudara yang ketiga, mengapa hidup ini anugerah daripada Allah? Sebab hidup ini milik Tuhan. Di dalam Pengkhotbah bab yang ke-12 ayat 7, tubuhmu berasal dari tanah, dan apabila engkau mati, tubuhmu akan kembali kepada tanah. Rohmu yang berasal dari Allah, apabila engkau mati, rohmu kembali kepadanya. Saudara, kehidupan itu datang daripada Allah, dan kita akan kembali kepada Dia. Tapi itu bukan berakhir untuk segala sesuatu. Ini adalah satu permulaan yang baru. Kiranya engkau percaya dan menerima Yesus dalam hidupmu, engkau akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kematian adalah di mana kita akan menikmati hidup yang baru, di mana kita masuk dalam hadirat Allah jika saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Kematian adalah di mana kita akan menerima hidup yang kekal dan tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, hidup ini adalah anugerah. Saudara hidup pada hari ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebab itulah saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari, karena segalanya datang daripada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Yang kita tahu adalah kita hidup pada hari ini. Kita boleh ingat apa yang kita lalui, tapi kita tidak dapat tahu apakah yang akan terjadi pada hari esok. Oleh itu saudara, apakah respon kita terhadap anugerah Allah di dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, yang telah memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menggunakan kehidupan yang Tuhan beri untuk memuliakan namanya. Hidup ini adalah kesempatan. Apakah saudara menggunakannya sebaik-baiknya selama saudara hidup pada hari ini? Karena kalau kita tidak menggunakan hidup kita dengan sebaiknya pada hari ini, waktu dan tibanya masa Tuhan akan tiba. Saudara dan saya akan berhadapan di hadapan Tuhan dan dihakimi. Dan masa itu saudara akan mengalami dan menerima apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu. Karena dalam firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan bersama dengan Dia, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus
dan tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan akan dibinasakan. Di dalam Kolose bab yang ketiga ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh karena Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita menggunakan segala yang ada pada hari ini untuk memuliakan Tuhan. Apakah respon kita dengan anugerah Tuhan terhadap hidup kita pada hari ini? Kita harus menjalani kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Di dalam Matius bab 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Jadi saudara, kita harus hidup akrab dengan Tuhan, karena Dialah hanya tempat kita untuk bersandar. Karena Tuhan saja yang tahu masa depan kita. Kita tidak tahu. Dan oleh itu saudara, hiduplah akrab dengan Tuhan sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, apakah respon kita terhadap anugerah Tuhan? Yaitu kita harus menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Saya suka dengan satu kata firman Tuhan di dalam Ibrani bab yang ke-12 ayat 14 yang berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Without holiness there is no one can enter the presence of God. Bila saya membaca ini, saya sangat disentuh, karena kekudusan kunci untuk kita melihat dan masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam 1 Petrus bab 5 ayat 11 berkata, jika segala sesuatu akan dihancurkan dengan cara ini, bagaimanakah seharusnya kamu hidup? Bukankah kamu harus hidup suci dan mengabdikan kepada Allah? Kita harus menjalani kehidupan yang suci di hadapan Tuhan selama kita hidup. Dan firman Tuhan, kalau kita membaca dalam Wahyu bab ke-7, mengatakan bangsa dan setiap orang berdiri di hadapan Tuhan di dalam hadiratnya, mereka yang telah berjaya menjaga kekudusan hidup mereka. Oleh itu saudara, marilah kita terus bersandar pada Tuhan untuk mengendalikan kehidupan kita setiap hari. Sebab hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan berlaku kepada hidup kita pada hari esok. Dan kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan pada hari esok. Tetapi satu perkara yang kita sangat yakin, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memelihara saudara dan saya. Hanya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Dia katakan Dia Tuhan yang baik dan setia, memelihara saudara dan saya. Kita terbatas dalam mengawal sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya keadaan pada hari ini, di mana penyakit COVID-19 yang sekarang ini melanda seluruh dunia, yang telah menjangkiti 40 lebih juta orang dan telah merenggut nyawa sebanyak 1 juta lebih orang pada saat ini. Dan tidak ada seorang pun dapat menghalang daripada merebak, karena penyakit ini sampai hari ini belum lagi ada vaksin yang mencegahnya. Semua orang takut, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang terpelajar, baik orang yang memiliki jabatan yang tinggi juga akan terjangkit dengan penyakit ini. Dan banyak orang yang meninggal. Saudara, penyakit tidak mengira bangsa. Penyakit ini COVID-19 tidak melihat jawatan saudara. Penyakit COVID-19 tidak melihat kekuatan dan umur saudara dan saya. Tanpa Tuhan saudara, kita tidak dapat bertahan. Karena Tuhanlah yang
kita perlukan di dalam hidup kita. Ingat, selagi Yesus di dalam kita, selagi Dia memimpin hidup kita, selagi itulah kita akan tenang di dalam perjalanan hidup kita. Berilah Yesus tempat di dalam hatimu. Berilah Yesus berkuasa di dalam hidupmu pada hari ini, karena Dia saja yang dapat menjaminkan hidupmu, karena Dia berjanji akan memberikan jalan keluar, melindungi saudara dan memelihara saudara. Apakah saudara pada hari ini telah menggunakan hidup Anda dengan sebaik-baiknya pada hari ini? Sebelum terlambat, saudara, berilah hidupmu, pakailah hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang dapat memberikan segala jaminan bagi dirimu dan saya, dan saudara akan tetap tenang. Tuhan tidak menuntut hartamu, Tuhan tidak menuntut rumahmu, tapi Tuhan menuntut hatimu untuk hidupnya, untuk Dia diam dan berkuasa, karena Dia mau menyelamatkan saudara dan saya daripada hukuman dosa. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan pada hari ini dengan mengangkatkan sebuah nyanyian berkat kemurahan Tuhan, sebab kita hidup pada hari ini oleh karena berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi saudara. Mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia ingin saudara menikmati janjinya dan hadiratnya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Kami ada saat ini Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini Tuhan. Hari ini semuanya, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sekali lagi, kami ada saat ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kristus Tuhan, kita menjemput semua menghampiri mejanya. Mereka yang mengasihinya, mereka yang sungguh-sungguh bertaubat dari dosa-dosa mereka dan yang mengingini untuk hidup damai antara satu sama lain. Oleh itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan antara satu sama lain. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan dan pengampunan. Bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, kami telah berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, kata-kata, tingkah laku, melalui ketidakpedulian dan melalui kelemahan, melalui kesalahan yang sengaja. Ampunkanlah kami. Kami berdoa, balas kesalahan kami untuk menaati Engkau dengan sukacita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dengarlah berita baik ini, Kristus telah mati bagi kita semasa kita masih dalam dosa sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Dalam nama Yesus Kristus, Anda diampuni. Dalam nama Yesus Kristus, kamu diampuni. Kemudahan bagi Allah. Amin. pengucapan syukur. Tuhan bersama dengan saudara sekalian. Dan juga bersamamu, Angkatlah jiwamu. kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Dalam tempat diberikan kepada Allah ucapan syukur dan pujian. Adalah tepat, baik dan sukacita selalu dan di mana-manapun untuk berterima kasih kepadamu Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan bersama penghuni surgawi kami mengakui kebesaran dan kemuliaan namamu serta memujimu dengan mengatakan, Kudus, 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 Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan. Langit dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kuduslah Engkau dan diberkatilah anakmu Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Gerejamu telah dilahirkan membebaskan kami dari penhambaan dosa dan maut dan membuat suatu perjanjian dengan kami dengan air dan roh. Pada malam ia dikhianati, ia mengambil roti, memberi pengucapan syukur, lalu memecahkan roti. Memberikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, ambil, makanlah, ini tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini dengan pengingatan akan aku. Setelah makan, dia mengambil sebuah cawan berisi wine, mengucapkan syukur kepadamu, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan mengatakan, minulah kamu semua, inilah darahku yang mengesahkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umatmu. Darahku yang dicurahkan bagi banyak orang supaya dosa mereka diampunkan. Lakukanlah ini sekerat kamu minumnya dengan peringatan akan aku. Dengan demikian, dalam peringatan akan semua perbuatanmu yang mulia dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami dalam pujian dan pengucapan syukur sebagai suatu pemberian yang kudus dan hidup, bersatu dengan pemberian Kristus bagi kami, mengisytiharkan rahsia iman. Bersama-sama. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami semasa kami berkumpul di sini, dan atas karunia Kudus-Mu roti dan cawan. Jadikanlah ianya bagi
kami tubuh dan darah Kristus, supaya kami menjadi tubuh Kristus bagi dunia ini yang telah ditebuskan oleh darahnya. Melalui roh-Mu kami disatukan dengan Kristus, satu dengan satu yang lain, dan satu dalam pelayanan untuk dunia ini, sehingga Kristus datang dalam kemenangannya, dan kami akan bersama dalam jamuan surgawi melalui anak-Mu Yesus Kristus dengan Roh Kudus di dalam gereja-Mu yang kudus. Segala penghormatan dan kemuliaan dan kuasa adalah milik-Mu, Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, berdoa di hadapan Tuhan untuk siap sediakan diri sendiri untuk menerima perjamuan kudus. Mari berdiri. Sudah, kalau kamu makan dulu. Kalau sudah, kamu berdiri. Oh, kalau dia belum tidak dapat buka, kamu pegang dia yang cawan itu, nanti buang dalam tong sampah sana. Oke, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mati bagi dosa kami. Walaupun kami layak dihukum, namun karena kasih-Mu, Engkau tidak mau kami binasa, tapi Engkau mau kami diselamatkan. Karena kami sangat berharga dan istimewa bagi-Mu. Dan pada malam ini kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau memberikan kami harapan dan jaminan bahwa kami satu hari nanti bersama dengan Engkau di surga bila Engkau datang kedua kalinya. Tapi selama kami di dunia ini, ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat kepada orang lain, dan menjadi alat-Mu yang menyatakan Engkaulah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Biarlah kami sentiasa ingat bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau ada dalam kami. Terima kasih karena pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami. Terima kasih karena Engkau menerima kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami menghadap meja-Mu bahwa kami membawa pujian kami, syukur kami, janji kami bahwa kami akan bersama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kesyukuran dan penyerahan. Kami telah bersekutu bersama di meja Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk jaminan-Mu bahwa kami boleh makan dan minum bersama-sama Kristus apabila Dia datang dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Ingatlah Bapa pekerja-Mu yang telah dibeli dengan darah-Mu dan mengumpulkan dalam suci-Mu masuk Dalam kerajaan-Mu yang telah Engkau sediakan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu dalam semua jalan kami. Bangkitkanlah kami untuk menghidupi hidup dalam kerajaan kemuliaan-Mu. Jadikanlah kami saksi Yesus yang setia dalam kebangkitannya, bersukacita kedatangannya, menjadi kami layak untuk menyembah bersama-sama dengan semua Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. pemberkatan. Pergilah dalam damai sejahtera, kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kebaktian perjamuan kudus kita telah pun selesai. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada kebaktian online kita pada minggu hadapan. Jangan lupa like dan subscribe Gereja City Mall Methodist.